لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena dialah Sang Maha Agung, Maha Penolong lagi Maha Pengampun. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya ingin berkisah mengenai wanita cantik yang masuk Islamnya lain dengan mualaf di luar sana. Dia bernama Puji Sugianti. Puji menceritakan kisah masuk Islamnya setelah mendapatkan mimpi yang bertubi-tubi. Mimpinya ialah mimpi sholat, mimpi melihat orang mengaji, mimpi lebaran, hingga mimpi meninggal dunia. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak kisahnya. Wanita cantik yang bernama Puji ini bercerita ketika dia masih kecil sering datang ke rumah ibadah untuk mempelajari pendidikan keagamaan. Pasalnya, dia merasa ilmu agama yang dia dapatkan di sekolah sangat-sangat minim. Maka dari itu Puji sering datang ke tempat ibadah untuk menambah ilmu agamanya. Lalu pada suatu hari, Puji melihat abang keduanya menjadi mualaf. Dia dan ibunya pun menemani abangnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Puji, "Dari dulu kita boleh memilih agama sendiri pas umur 17 tahun. Tapi pas abangku menjadi mualaf, aku bertanya-tanya, emangnya boleh ya pindah agama?" Kemudian saat menginjak masa SMP, Puji sering ikut pelajaran agama. Dia juga sering banyak bertanya-tanya tentang agama Islam. Mulai dari sinilah Puji sering mendapatkan mimpi. Dia pertama bermimpi sholat. Puji memakai mukena dan melakukan sholat, tapi lupa dengan bacaannya. Dan sering saja berulang kali Puji mendapatkan mimpi sholat. Mimpi selanjutnya, Puji bermimpi melihat orang mengaji, dan mimpinya berulang-ulang kali melihat orang mengaji. Puji juga pernah bermimpi keluarganya lebaran pakai baju muslim dan silaturahmi ke rumah nenek. Pada saat itu, Puji bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, mengapa mimpi tersebut sering datang kepadaku? Mungkin ini hanya sugesti saja. Puji menceritakan, ada satu titik dia merasakan kekosongan dalam hidupnya. Dia percaya Tuhan, tapi tidak pernah berdoa dan tidak melakukan apapun. Singkat cerita, Puji pun beranjak dewasa dan selesai dari masa-masa sekolahnya. Dengan demikian, Puji berkeinginan untuk memiliki usaha sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, keinginannya pun tercapai. Puji memiliki bisnis sendiri. Tetapi pada tahun 2018, Puji mengalami stres karena ada masalah pada bisnis yang dijalaninya. Bahkan selama 3 bulan, dia tidak keluar kamar. Saat di titik dirinya sedang stres dan terpuruk, tiba-tiba dia selalu terbangun pada jam 2 pagi. Menurut ilmiah, seseorang yang terbangun pada jam segitu, tandanya lagi mengalami kesedihan. Tetapi kalau di dalam Islam sendiri, itu tandanya adalah panggilan tahajud. Meski demikian, Puji menghiraukannya saja. Pada suatu hari, Puji mendapatkan mimpi lagi, yakni mimpi meninggal dunia. Dan saat dia terbangun, kaki Puji nggak bisa digerakin. Seketika saja kaku. Puji kayak dikasih lihat gimana nyawanya dicabut. Pelan-pelan Puji mulai terbangun dari tidurnya dan mengucapkan istighfar, padahal dirinya belum masuk Islam. Gerakan dan ucapan Puji refleks aja nggak bisa mikir. Dan setelah ngucapin istighfar, Puji kemudian masuk ke kamar mandi terus mengambil air wudhu. Setelah itu, Puji gelar sajadah ke arah kiblat. Puji nggak bisa sholat, cuma duduk saja pakai mukena. Terus ngobrol sama Tuhan sambil meneteskan air mata. Di momen itu, Puji pun mempertanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Dia berdoa sama Tuhan. Ia berkata, "Tuhan, ini sudah kesekian kalinya mimpi kayak gini. Aku nggak ngerti artinya godaan atau hidayah. Kalau godaan, tolong hilangkan karena beban hidupku lagi berat banget. Tolong jangan kayak gini caranya. Kalau memang ini godaan, aku minta ini di stop. Tetapi kalau ini suatu petunjuk, tolong kasih petunjuk." Puji saat itu sampai menangis berdoa. Nggak tahu kenapa sesedih itu. Mungkin karena Puji lagi ada masalah juga. Puji kembali berdoa karena merasa ragu pada imannya. Hingga akhirnya dia terasa kosong dan tidak percaya agama apapun. Tetapi dirinya percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Mimpi lainnya adalah dia bertemu dengan neneknya yang sudah meninggal. Kemudian neneknya menunjuk ke arah sajadah. Namun di mimpi itu Puji tidak mendengarkan neneknya. Hingga 3 kali neneknya menyuruh ke arah sajadah, kemudian dia terbangun.
Akhirnya ia menceritakan hal itu kepada kakak iparnya sambil menangis. Kakak iparnya menganggap kalau itu adalah sebuah hidayah karena sudah ditunjukkan dengan berbagai banyak hal. Bahkan seminggu sebelum menjadi mualaf, Puji sempat bermimpi lagi. Dia melihat dirinya dikubur secara Islam. Puji tahu itu dirinya. Terus Puji bangun tidur dengan keadaan bingung. Ini apa? Puji lalu bertanya lagi sama Tuhan. Kalau ini sebuah petunjuk, tolong kasih petunjuknya. Tetapi kalau ini godaan, tolong hentikan. Puji nggak kuat. Keesokan harinya, Puji kembali bermimpi. Mimpinya yaitu mimpi mati suri. Pas Puji terbangun, dia mendengarkan orang mengaji. Dari situlah, Puji memikirnya ini adalah sebuah hidayah. Akhirnya setelah berdiskusi dengan keluarganya, Puji pun memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi mualaf. Dia ditemani keluarganya mencari masjid untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun sempat ada kendala dikarenakan masa pandemi COVID-19. Puji dan keluarganya mendatangi masjid sebanyak 2 kali dan kedua masjid itu menolak karena mereka nggak mau kedatangan orang. Akhirnya dapat di masjid yang ketiga. Alhamdulillah, dari situ Puji ucapkan 2 kalimat syahadat. Puji menjadi mualaf pada tahun 2020. Hingga kini dia mengaku masih banyak belajar memperdalam ajaran agama Islam. Bahkan hal unik yang dirasakan adalah masih sering salah menyebutkan nama Tuhan. Waktu awal-awal aku sholat, sekitaran setahun aku jadi mualaf. Kalau berdoa sama Tuhan, suka salah sebut. Tapi aku percaya Tuhan tahu isi hatiku. Ujarnya. Dalam belajar ajaran agama Islam, biasanya Puji menyimak dari tayangan kajian Islam di YouTube dan di buku. Tetapi kalau sholat, Puji belajar sendiri. Seminggu sebelum syahadat, ia langsung bisa. Alhamdulillah. Karena semasa SMP sampai SMA, Puji sering ikut belajar agama Islam. Jadi surah-surah pendek sudah banyak yang dia hafal. Demikianlah kisah dari Puji yang penuh dengan lika-liku dan dilema. Tapi alhamdulillah akhirnya Puji pun mantap untuk masuk agama Islam dan tetap istiqomah sampai kini. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.